Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rohid dengan TM 2310347. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan laporan tentang aplikasi belajar bahasa Banjar untuk UAS Analisis Sistem Informasi. Yang tugas pertama yaitu cara saya mendapatkan referensi atau ide adalah karena saya jarang di rumah, jadi saya sering melihat orang-orang dan kebanyakan anak-anak malah lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Dan terasa baku juga formal banget untuk anak seusianya. Mungkin karena pengaruh sosial media. Terlihat sangat miris karena mereka lah yang akan tumbuh nanti menggantikan kita-kita yang sudah tua ini. Tapi bagaimana jika suatu saat nanti bahasa Banjar tidak ada lagi? Bukankah itu sesuatu yang gawat? Satu kasus lagi yang bisa saya jelaskan yaitu adalah saya dan teman saya di luar dan ketika kami berbelanja ditanya oleh orang tua dengan bahasa Banjar, tetapi teman saya yang lahir hidup dan tumbuh di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini malah tidak mengerti bahasa Banjar. Jadi, saya mengambil tadi kasus ini untuk mencoba memperbaiki dan meneruskan di pembelajaran sekolah atau di rumah melalui aplikasi belajar bahasa Banjar. Dan itu terinspirasi dari Duolingo dan Ruang Guru. Dan tugas dua itu pengumpulan data masalah dan solusi kebutuhan fungsional sistem. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis sistem lama, diperoleh beberapa permasalahan utama, yaitu pertama, proses belajar bahasa Banjar masih dilakukan secara manual, seperti melalui buku atau bertanya langsung ke orang lain. Kedua, tidak ada sistem yang menyimpan progres belajar pengguna, sehingga pengguna tidak tahu perkembangan kemampuan mereka. Yang ketiga, kurangnya media interaktif seperti kuis, audio pengucapan, dan latihan visual. Yang keempat, pengguna sering mengalami kesalahan arti kata dan pengucapan, serta lupa materi yang sudah dipelajari. Yang kelima, admin mengalami kesulitan karena perbedaan dialek bahasa Banjar di setiap daerah karena perlu validasi dari beberapa sumber. Yang keenam, belum ada sistem terpusat untuk mengelola materi evaluasi belajar. Dan solusi yang diajukan yaitu untuk mengatasi masalah tersebut, maka dirancang aplikasi bahasa Banjar versi digital dengan solusi sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan materi bahasa Banjar dalam bentuk digital yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menyediakan fitur login dan register agar sistem dapat menyimpan progres belajar pengguna. Yang ketiga yaitu menambahkan fitur kuis dan latihan interaktif seperti menambah kata dari gambar atau mencocokkan arti kata. Yang keempat, menyediakan penilaian otomatis dan laporan hasil belajar pengguna. Yang kelima itu menyediakan panel admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus materi. Yang keenam itu sistem menyimpan data secara aman di data mesial. Kebutuhan fungsional sistem, yang pertama kita bisa ada login dan register pengguna. Yang kedua menampilkan materi kosa kata bahasa Banjar. Yang ketiga kuis interaktif dan latihan. Yang keempat itu ada penilaian otomatis. Dan yang kelima adalah laporan progres belajar. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama menampilkan sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua akses cepat dan stabil. Yang ketiga desain menarik dan tidak membosankan. Yang keempat sistem aman dan minim error. Pada tugas 3, penggunaan sistem data yang digunakan dan lalu pengembangan sistem. Yang pertama kita penggunaan sistem. Sistem memiliki dua jenis penggunaan utama, yaitu user atau pengguna bisa melakukan login dan register, memilih level belajar, mempelajari materi bahasa Banjar, mengikuti kuis, dan melihat hasil dan nilai belajarnya. Yang kedua admin, yaitu mengelola materi bahasa Banjar, menambah, mengedit, dan menghapus materi, memastikan materi valid dan terstruktur, dan memantau progres belajar pengguna. Yang kedua, data penggunaan. Data utama yang digunakan dalam sistem meliputi data user, atau ID user, nama, username, password, dan role. Bisa ada admin dan user. Yang kedua, ada data materi, yaitu ID materi, judul materi, isi materi, dan gambar pendukung. Yang ketiga, ada kuis. Di dalam kuis ada ID kuis, soal, dan jawaban benar. Yang keempat, ada data hasil belajar, yaitu ID hasil, ID user, call, dan tanggal
Mengajar, semua data disimpan dan dikelola dalam database MySQL. Yang ketiga, alur pengembangan sistem. Sistem dikembangkan pengguna pendekatan perancangan struktur dengan data flow diagram DFD, yaitu pertama ada diagram konteks DFD level 0, ya ada user dan admin berinteraksi dengan sistem. Yang kedua, sistem terhubung dengan database. Lalu ada DFD level 1, yaitu proses login dan register, proses belajar materi, proses kuis dan penilaian. Yang keempat itu ada proses manajemen materi oleh admin. Dan yang kelima ada proses laporan hasil. Selanjutnya yang ketiga ada DFD level 2, yaitu contoh proses belajar materi. User memilih level, sistem mengambil materi dari database, sistem menampilkan kosakata, contoh kalimat dan gambar. Selanjutnya sistem menyimpan histori belajar user. Selanjutnya saya akan menampilkan antarmuka sistem yang dikembangkan dari input, proses hingga output yang dihasilkan. Yang pertama saya akan mengambil dari si user atau pengguna. Pertama, username. Pengguna akan masukkan username dan password. Jika tidak, mereka tidak punya akun, maka register terlebih dahulu. Selanjutnya mereka masukkan nama lengkap, email, dan password. Dan setelah akun dibuat, mereka akan login dan masuk ke dalam. Jadi dalam sini mereka bisa memilih level belajar dan menu cepat, yaitu ada kosakata dan kuis. Di level belajar ini mereka akan diberitahu kata dan kalimat dengan bahasa Banjar dan bahasa Indonesianya. Selanjutnya, di kuis mereka akan menjawab soal dengan gambar. Jadi mereka akan menebak gambar itu apa dari bahasa Banjarnya. Selanjutnya, setelah mereka berhasil, maka outputnya nilai hasil atau nilai kuis mereka akan terpampang. Jadi hasil nilai Anda ada jawaban benar dan jawaban salah. Selanjutnya untuk dashboard admin. Jadi di halaman admin, admin bisa melihat total pengguna, total materi, total kuis yang dikerjakan, dan statistik progres keseluruhan pengguna. Di menu admin ada 3 fitur, yaitu kelola user, kelola materi, dan laporan pengguna. Di kelola user, jadi di sini admin bisa memantau, bisa mengedit, dan melihat status user apakah aktif atau belum. Selanjutnya ada kelola materi. Di sini admin bisa mengelola materi, bisa mengubah, mengedit, dan menambahkan materi sesuai apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir itu laporan pengguna. Jadi di laporan pengguna, admin bisa melaporkan hasil dari nama, level, progres, dan jumlah latihan. Dan bisa dicetak untuk jadikan file PDF. Sekian itu saja presentasi dari saya. Lain-lainnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.